Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Irliani, NIM 312018-049, dan rekan saya bernama Dwi Terlestari, NIM 312018-049. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu desain. Jadi desain adalah rancangan dari suatu produk atau benda yang akan dibuat. Desain dapat berupa sketsa, gambar, atau model. Selanjutnya, desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Adapun langkah-langkah mendesain media pembelajaran: yang pertama, membuat ide atau gagasan; yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa; yang ketiga, merumuskan tujuan; yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran; yang kelima, menentukan jenis media; yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa; yang ketujuh, membuat sketch atau storyboard; yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan; dan yang kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Nah, selanjutnya kita langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, membuat ide atau gagasan. Jadi membuat ide atau gagasan ini sudah kalian rancang di dalam pikiran kalian akan membuat pembelajaran apa. Nah, di sini kami ingin membuat pembelajaran role playing atau bermain peran, karena siswa pada tingkat SMP ini masih terbawa sifat anak-anaknya. Nah, disinilah kita bisa salurkan mereka ke kelompok yang sesuai dengan apa yang mereka sukai dan sesuai karakter tersebut. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui karakteristik siswa? Yang pertama, melalui pengamatan. Jadi, guru mengamati perilaku peserta didik pada saat KMB dengan menggunakan pedoman pengamatan dan pengamatan insidentil. Yang kedua, wawancara, bisa melalui angket atau investori dan studi dokumentasi. Yang ketiga, bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK. Yang keempat, informasi dari rekan guru orang tua, serta teman-teman peserta didik lainnya. Jadi, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa adalah bertujuan untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan yang tidak perlu diajarkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. 3. Tujuan pembelajaran role playing. Jadi, tujuan dari metode role playing atau bermain peran yaitu mengajarkan tentang empati pada siswa menurut Ismail pada tahun 1998. Jadi siswa itu diajak untuk mengalami dunia dengan cara melihat dari sudut pandang orang lain. Siswa itu diminta untuk membayangkan dirinya di posisi orang lain agar bisa menyelami perasaan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang lain, memahami dan menulikan terhadap tujuan dan perjuangan dari orang lain, dan mencoba untuk berperang yang tidak biasa, dalam artian memainkan peran orang lain yang mungkin dapat berbeda dengan karakteristik yang ada dalam dirinya. Kemudian yang keempat, bisa dilihat pada skema kerangka berpikir untuk menentukan kerangka isi bahan pelajaran, mulai dari kondisi awal, tindakan pembelajaran, dan kondisi akhirnya dari siklus pertama, siklus kedua, hingga pencapaiannya. Kelima, menentukan jenis media yang digunakan untuk pembelajaran role playing, yaitu model padat. Biasanya memperhatikan bagian permukaan luar dari objek dan acap kali membuang bagian-bagian yang membingungkan. Gagasan-gagasan utama dari bentuk, warna, dan susunannya. Kegiatan membuat model oleh para siswa sangat bermanfaat dalam mengembangkan konsep realistik pada dirinya. Contohnya, model padat yaitu boneka, bendera, bola, anatomi manusia. Guna model padat untuk membantu dan melayani para siswa sebagai informasi berbagai pengetahuan agar siswa lebih paham dalam pembelajaran. Yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Jadi, partisipasi siswa dalam pembelajaran merupakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu hasil belajar siswa yang memuaskan. Nah, menurut Suryo Subroto pada tahun 2002 halaman 280 menjelaskan bahwa dalam partisipasi itu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, kemampuan siswa untuk berinisiatif dan berkreasi dalam proses pembelajaran. Membuat sketch atau storyboard. Jadi, membuat sketch atau storyboard ini itu menjelaskan bagaimana pembelajaran role playing ini
bisa menjelaskan perannya. Contohnya, kita berperan sebagai seorang petani, baik seorang petani yang sedang mencangkul, menanam padi, membawa bakul, dan lain sebagainya. Untuk yang kedelapan itu menentukan alat atau bahan yang digunakan. Jadi pembelajaran role playing itu adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Adapun alat yang digunakan dalam permainan role playing sebagai seorang petani, yang pertama itu ada cangkul, parang, bakul, sekop, dan topi. 9. Pelaksanaan membuat media. Jadi dalam pelaksanaan membuat media ini, dalam bermain peran yang kita ambil pada materi ini, jadi anak itu diberi kebebasan untuk menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya dan menghayalkan jika benda tersebut itu diperlukan dalam memerankan tokoh yang dibawakan. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa pembelajaran role playing atau bermain peran yang kita ambil adalah bermain peran sebagai seorang petani atau bapak petani. Biasanya bapak petani atau seorang petani itu kegiatannya di sawah itu seperti mencangkul sawah. Berarti alat yang akan digunakan dalam memerankan bapak petani tersebut ialah cangkul. Nah, bagaimana siswa atau seorang siswa itu bisa memerankan bapak petani itu dengan benar dalam menggunakan alat cangkul tersebut yang dipakai oleh bapak petani seperti layaknya seorang petani. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.